Aturan penggunaan huruf kapital. Nah, apa aja sih aturan penggunaan huruf kapital? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umi. Kaifahalukum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian huruf kapital. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Huruf kapital biasanya selain diletakkan di setiap awal kata pertama dalam suatu kalimat, akan tetapi penggunaan dan penulisannya harus sesuai dengan kondisi dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Aturan penggunaan huruf kapital. Nah, apa aja sih aturan penggunaan huruf kapital? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, cuaca hari ini cukup panas. Saya menjadi sangat haus. Nah, huruf C pada kata cuaca dan huruf S pada kata saya merupakan kata pertama. Ditulis dengan huruf kapital. Aturan penggunaan yang kedua yaitu sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Perhatikan contoh berikut. Dia memarahiku sambil berkata, "Mengapa kau tega mengkhianati kepercayaan yang sudah kami berikan kepadamu?" Huruf M pada kata mengapa merupakan kalimat pertama dalam petikan langsung, maka ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang ketiga yaitu sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Perhatikan contoh di bawah. Yang ditulis dengan huruf kapital adalah kata ganti Tuhan. Aturan yang keempat sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Pada contoh nomor 1, awal huruf pada kata Gubernur, Riau, Bapak, Syamsuar merupakan gelar kehormatan, maka ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang kelima yaitu sebagai huruf pertama sebutan gelar, jabatan, dan pangkat seseorang. Pada contoh nomor 1, kasus korupsi itu juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Gubernur di sini merupakan pangkat seseorang, maka huruf G-nya ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang keenam yaitu sebagai huruf pertama nama orang. Contoh nomor 1, nama lengkap saya adalah Zaura Mazna Mazia. Huruf Z pada Zaura, M pada Mazna, dan M pada Mazia ditulis dengan huruf kapital karena merupakan huruf pertama nama orang. Aturan yang ketujuh yaitu sebagai singkatan nama orang. Contoh nomor 1, Presiden ke-6 Indonesia adalah Bapak SBY. SBY di sini merupakan singkatan nama orang yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, maka ditulis dengan huruf kapital. Aturan ke-8 yaitu sebagai huruf pertama nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Contoh nomor 1, negara Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama, maka huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Aturan ke-9 sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama. Contoh nomor 1, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. November merupakan nama bulan, maka diawali dengan huruf kapital. Hari Pahlawan merupakan peristiwa bersejarah, maka diawali dengan huruf kapital. Aturan ke-10 yaitu sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Contoh nomor 1, ASEAN terdiri atas 11 negara yang semuanya terletak di Asia Tenggara. Asia Tenggara di sini merupakan nama lokasi secara geografis, maka huruf A dan T-nya ditulis dengan huruf kapital. Aturan ke-11 yaitu sebagai huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh nomor 1, panduan tentang penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilihat di buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan dokumen resmi, maka diawali dengan huruf kapital.
Aturan ke-12 sebagai huruf pertama perulangan kata suatu badan atau instansi lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contoh 1. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kegiatan upacara bendera. Undang-undang merupakan contoh perulangan kata dokumen resmi, maka diawali dengan huruf kapital. Aturan ke-13 sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan. Contoh 1. Ayah suka membaca majalah Tempo. Tempo merupakan nama majalah, maka diawali dengan huruf kapital. Sementara kata majalah tetap menggunakan huruf kecil. Aturan ke-14 sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat maupun sapaan. Contoh 1. Siswa yang ingin berkonsultasi dapat menunjuk ke ruang BK. BK merupakan singkatan dari bimbingan konseling, maka ditulis dengan huruf kapital. Aturan ke-15 sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan. Contoh 1. Kapan Bapak akan kembali dari perjalanan dinasnya? Kata Bapak merupakan penunjuk kekerabatan, maka diawali dengan huruf kapital. Aturan ke-16 sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contoh 1. Apakah Anda tidak keberatan jika saya duduk di sini? Nomor 2. Kehadiran saudara sangat dinantikan oleh beliau. Kata Anda pada nomor 1 dan kata saudara pada nomor 2 merupakan kata ganti Anda, diawali dengan huruf kapital. Aturan ke-17 sebagai huruf pertama pada kata keterangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Huruf R pada roti, N pada nasi, W pada wortel, A pada apel, K pada keju, dan T pada telur merupakan kata pertama dalam catatan, maka ditulis dengan huruf kapital. Nah, dari sekian banyak aturan penggunaan huruf kapital, ada beberapa kasus huruf kapital justru dilarang atau tidak dibenarkan penggunaannya. Yang pertama itu huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama gelar, kehormatan, keturunan, maupun keagamaan yang tidak diikuti oleh nama orang yang dimaksud. Yang kedua, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang yang dimaksud. Yang ketiga, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama orang yang berfungsi sebagai jenis atau satuan suatu ukuran. Yang keempat, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama bahasa, bangsa, dan suku yang dipakai sebagai kata turunan. Yang kelima, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada peristiwa sejarah jika bukan dipakai sebagai sebuah nama. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.